Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurula Putri dari kelas 3 PAIC dengan NIM 21414040 Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Kesempatan kali ini saya akan menerangkan materi mengenai malaikat pada kelas 10. Pengertian iman kepada malaikat. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Iman dari segi istilah artinya meyakini setulus hati, yang mengakar kuat, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Menurut istilah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Hukum beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat hukumnya adalah fardu ain. Beriman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman selain iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan qada dan qadar. Hal ini berdasarkan pada beberapa sumber dari Al-Quran dan hadis sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Yang kedua yaitu ada Quran surat An-Nisa ayat 136. Dan yang terakhir yaitu ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin. Dari segi asalnya, malaikat berbeda dengan manusia dan jin, yaitu bahwa malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, sementara manusia dan jin masing-masing diciptakan dari tanah dan api. Dari sifat dan ciri-cirinya, perbedaan malaikat, manusia, dan jin dapat dilihat dalam tabel berikut. Nama malaikat dan tugas-tugasnya masing-masing. Yang pertama ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril dikenal juga sebagai penghulu para malaikat. Malaikat Jibril adalah salah satu dari 3 malaikat yang namanya disebut dalam Al-Quran. Adapun tugas utamanya adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasulnya. Yang kedua yaitu ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail adalah malaikat yang tugasnya mengatur urusan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk mengatur rezeki, terutama untuk kepada manusia, seperti mengatur air, mengatur hujan dan petir, membagikan rezeki untuk semua manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan yang ada di muka bumi ini. Yang ketiga yaitu ada malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas menyambut nyawa semua makhluk, termasuk dirinya sendiri. Malaikat Israel dikenal juga dengan sebutan malaikat maut. Yang keempat yaitu ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Israfil selalu memegang trompet suci yang terletaknya di bibirnya selama berabad-abad, hingga menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meniupnya pada hari kiamat. Yang kelima yaitu ada malaikat mungkar bersama malaikat nakir, tugasnya menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati di alam kubur. Yang keenam ada malaikat nakir. Malaikat mungkar dan nakir merupakan 2 malaikat yang bertugas menanyakan dan menguji iman yang sudah mati di dalam kubur. Malaikat nakir tugasnya sama seperti dengan malaikat munkar, yaitu menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati di alam kubur. Yang ketujuh yaitu ada malaikat Roqib bertugas mencatat segala amal kebaikan manusia. Ia bersama malaikat Atid yang mencatat amal bertugasnya bersamaan. Yang ke-8 adalah malaikat Atid bertugas mencatat segala amal keburukan manusia. Malaikat Roqib dan Atid sangat jujur dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mencatat dengan penuh ketelitian sehingga tidak satupun keburukan dan kebaikan yang luput dari catatan kedua. Yang ke-9 yaitu ada malaikat Malik adalah malaikat yang memimpin para malaikat yang bertugas di neraka. Yang ke-10 yaitu ada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengawasi surga serta menyambut semua hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan masuk ke dalamnya. Malaikat Ridwan sangat ramah menyambut dan mempersilahkan orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.